Wajahnya tersenyum di pinggir jalan, tapi hatinya menangis tiap malam. Tak ada yang tahu bahwa hidupnya berakhir tak wajar di tempat yang paling hina. Langkah-langkah hak tinggi berderak pelan di atas trotoar malam yang basah oleh gerimis. Di bawah pancaran lampu jalan yang redup kekuningan. Seorang perempuan muda berdiri anggun namun mencolok. Namanya Rani. Bagi sebagian orang, ia adalah simbol godaan. Tapi bagi dirinya sendiri, ia adalah simbol kehancuran yang dibungkus dengan lipstik dan parfum mahal. Wajahnya dihias dengan riasan tebal, bibir merah menyala, mata dibuat lentik dengan maskara, dan rambut dicat pirang agar tampak lebih menjual. Ia berdiri di sudut jalan yang sama hampir setiap malam. Bukan karena ia ingin, tetapi karena dunia telah menempatkan di situ. Dunia yang tidak memberinya pilihan. Saat mobil-mobil melintas lambat, beberapa menurunkan kaca. Tawar-menawar singkat terjadi. Senyum tipis dilemparkan Rani, namun matanya kosong. Hatinya tidak di situ, ia hanya sedang bekerja, katanya dalam hati. Seperti kasir, seperti pelayan restoran, bedanya aku jual tubuh. Tapi tak ada yang tahu, Rani dulunya adalah mahasiswi Fakultas Ekonomi semester 4 di sebuah kampus negeri. Nilainya bagus, ia aktif di organisasi, bahkan punya impian membuka usaha sendiri. Hingga suatu hari, semua runtuh dalam satu telepon dari kampung halaman. Ayahmu kena stroke, kita butuh biaya berobat cepat. Ibunya menelepon sambil menangis. Rani panik, berusaha pinjam sana-sini, bahkan menjual laptop dan motornya. Tapi semua hanya cukup untuk 2 minggu di rumah sakit. Tagihan terus berdatangan. Beasiswa tak cukup, kuliah jadi terbengkalai, uang habis, harapan pun perlahan pudar. Dalam keputusan itulah, ia bertemu Arman, seorang pria rapi, ramah, dan tampak kaya. Arman pura-pura membantu, menawarkan pekerjaan sebagai SPG freelance dengan gaji harian. Tapi di balik semua itu, Arman adalah muncikari yang sudah terbiasa memanfaatkan perempuan muda yang terdesak ekonomi. Awalnya Rani menolak, tapi malam itu ia pulang ke kos dengan perut kosong, listrik padam, dan suara ibu dari telepon menangis karena tagihan rumah sakit membengkak. Maka ia menyerah. 1 malam, hanya 1 malam, katanya. Namun, 1 malam itu membuka gerbang gelap yang tak pernah ia sangka. Uangnya cepat, puluhan kali lipat dari gaji part-time biasa. Ia bisa bantu orang tua, ia bisa hidup lagi, tapi jiwanya mulai mati. Setiap kali berdandan di depan cermin, Rani menatap wajahnya dan bertanya pelan, "Siapa aku sekarang?" Di luar, orang-orang hanya melihat penampilannya, tapi mereka tak tahu bahwa setiap kali ia pulang pagi-pagi buta, ia menangis di bawah pancuran air, mencoba mencuci rasa jijik yang menempel di tubuhnya. Namun, malam selalu kembali dan pekerjaan itu menanti lagi. Di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah, seorang ibu tua duduk bersila di atas tikar pandan yang usang. Di hadapannya sebuah sajadah, mushaf Al-Quran yang mulai menguning dan sebuah foto anak gadisnya yang disimpan di dalam bingkai murah dari plastik bening. Namanya Busri. Ia adalah ibu dari Rani. Setiap malam, Busri tak pernah absen dari sepertiga malamnya. Di usianya yang sudah kepala 5, tubuhnya sering pegal karena harus berjalan kaki mengantarkan jamu ke rumah tetangga demi bertahan hidup. Tapi, satu hal yang tak pernah ia lepas, doa untuk Rani. Ya Allah, lindungi anakku di perantauan, jauhkan dia dari bahaya, dari orang jahat, dari pergaulan buruk, jadikan dia perempuan solehah yang bisa membahagiakan orang tuanya. Matanya sering basah saat berdoa, sebab sudah lebih dari 1 tahun anak semata wayangnya itu jarang pulang. Jika ditelepon, Rani selalu sibuk. Tak ada lagi cerita tentang kuliah, tentang teman-teman, tentang cita-cita membuka toko baju sendiri. "Maaf Bu, aku sibuk skripsi.
Maaf Bu, lagi ada proyek kampus. Itulah jawaban-jawaban yang sering Bu Sri dengar. Tapi sebagai ibu hatinya tahu ada yang tidak beres. Rani semakin jauh. Suaranya terdengar datar dan tak pernah lagi meminta kiriman doa seperti dulu. Namun Bu Sri tak curiga bahwa anaknya telah berubah drastis. Ia percaya Rani adalah anak baik. Ia yakin anaknya masih menjaga kehormatannya. Ia bahkan bangga bercerita ke tetangga. Anakku kuliah di kota, nanti kerja kantoran. Tetangga-tetangga mengangguk iri. Sementara itu, jauh di kota, Rani semakin larut dalam kehidupan malam. Ia menyimpan semua rasa bersalah di dalam hati, tak pernah berani menelepon ibunya saat pagi. Karena pagi baginya adalah waktu tidur setelah berganti-ganti pelanggan semalaman. Suatu hari, saat sedang menata rambutnya, di depan cermin besar di kamar kos mewahnya, Rani melihat notifikasi ponsel 15 panggilan tak terjawab dari ibunya. Air matanya hampir jatuh, tapi buru-buru ia menyeka dan berdiri. Ada pelanggan baru menunggunya malam itu. Besok aja aku telepon Bu, gumamnya pelan. Namun ia tahu besok mungkin tak akan pernah datang karena tiap hari ia semakin kehilangan dirinya sendiri. Dan tiap malam ibunya di kampung terus memanggil namanya dalam doa, tanpa tahu bahwa sang anak tengah melangkah makin jauh dari jalan pulang. Apartemen studio itu tampak mewah di luar. Dindingnya dilapisi wallpaper bermotif marmer, lantai parket mengilap, dan rak-rak penuh dengan tas branded dan parfum luar negeri. Tapi di balik semua kemewahan itu, ruangannya sunyi, terlalu sunyi, seolah tidak ada kehidupan. Rani duduk sendirian di sofa empuk, memandangi deretan sepatu hak tinggi yang berjajar rapi. Ia memutar lagu lembut dari ponselnya, mencoba menenangkan hati yang entah kenapa makin hari makin terasa kosong. Gajinya besar, uangnya banyak, bahkan dalam sebulan ia bisa menghasilkan lebih dari pegawai kantoran level manager. Ia punya semua yang dulu hanya bisa ia impikan, iPhone terbaru, tas seharga jutaan rupiah, bahkan berlangganan di salon dan spa eksklusif. Tapi tetap saja, setiap malam saat semua klien pulang dan make up mulai luntur, ia melihat dirinya sendiri di cermin. Mata lelah, wajah penuh jerawat halus karena kurang tidur, dan bibir pucat yang sudah terlalu banyak menyimpan rahasia. Kemewahan itu tak mampu mengisi kekosongan jiwanya. Rani bukan tidak sadar. Ia tahu ia sedang terjebak dalam lingkaran hitam. Ia tahu setiap kali membuka pintu untuk tamu baru, ia sedang menghancurkan masa depannya. Tapi ia tak bisa keluar. Aku mau berhenti, bisiknya suatu malam. Ia bahkan sempat menolak tawaran seseorang pelanggan tetap. Tapi kemudian tagihan datang. Biaya apartemen, cicilan motor ibunya di kampung, uang sekolah keponakan yang ia biayai diam-diam, dan rasa takut akan kemiskinan kembali menghantam. Malam itu ia kembali keluar dengan make up lengkap, parfum mahal, dan senyum tipis penuh kepura-puraan. Setelah bekerja, ia pulang ke apartemen menjelang subuh. Di dalam lift, ia bertemu dengan seorang ibu muda yang sedang menggendong bayi. Tatapan sang ibu penuh curiga. Rani hanya menunduk. Ketika pintu lift tertutup, Rani menangis pelan. Ia merasa kotor, ia merasa rendah, ia merasa tak berhak jadi anak siapapun, apalagi disebut sebagai wanita. Dan meskipun ia punya semua barang mahal di dunia, satu hal yang tidak pernah bisa ia beli adalah harga diri. Karena itu, sudah lama ia jual di malam pertama ia menyerah pada dunia ini. Malam itu hujan deras, petir menyambar-nyambar langit kota, seolah alam sedang mengamuk. Tapi Rani tetap keluar. Kliennya malam itu adalah pria dari luar kota, diperkenalkan lewat sesama teman. Katanya orang kaya, baik, tidak kasar, bayarannya besar. Rani awalnya ragu, tubuhnya sedang lemas, tenggorokannya perih sejak pagi, dan ia merasa pusing seperti akan demam. Tapi karena bayaran yang ditawarkan 3 kali lipat dari biasanya, ia tetap memaksa pergi. Kau hanya butuh semalam lagi, Ran. Setelah ini istirahat, katanya kepada diri sendiri. Mobil hitam
mengantar mereka ke sebuah hotel bintang 4. Di dalam kamar, pria itu banyak bicara, banyak tanya, tapi wajahnya dingin. Rani hanya mengangguk, menjawab secukupnya, dan menjalankan perannya. Tapi setelah beberapa menit, tubuh Rani mulai menggigil. Keringat dingin keluar dari pelipisnya. Ia mencoba berdiri, tapi pandangan berputar. Ia merasa mual. Tanpa aba-aba, ia muntah di depan kamar mandi. Darah. Pria itu kaget dan langsung bangkit. "Kamu kenapa?" tanyanya panik. Rani tak mampu menjawab. Seluruh tubuhnya gemetar, matanya membelalak ketakutan, darah mengalir lagi dari mulutnya. Ia mencoba meraih ponselnya, tapi tangannya lemah. Pria itu yang awalnya terlihat peduli justru panik. Ia mengambil pakaiannya, dompet, dan ponsel lalu kabur, meninggalkan Rani sendirian di kamar hotel yang dingin dan sunyi. Rani jatuh terkapar di karpet. Wajahnya menghadap langit-langit, ia mengerang. Berusaha menyebut nama Tuhan, tapi lidahnya terasa keluh. "Ya Allah, aku ingin pulang." Itu doa terakhir yang sempat terucap dari bibirnya. Sebelum semuanya gelap. Pagi harinya, petugas kebersihan hotel menemukan tubuh seorang wanita muda tanpa nyawa. Tak ada identitas resmi, tak ada kerabat, hanya sebuah ponsel dengan kode sandi dan tas berisi kosmetik, uang tunai, serta catatan kecil dengan tulisan tangan, "Ma, aku capek." Azab itu datang tak dalam bentuk petir menyambar, tapi dalam sunyi yang membunuh perlahan. Bukan hanya tubuhnya yang ditemukan dingin pagi itu, tapi juga mimpi, harapan, dan harga dirinya yang sudah lama mati sebelum jantungnya berhenti berdetak. Rumah sakit itu dingin dan steril. Bau disinfektan menyengat di ruang jenazah. Tubuh Rani terbujur kaku dengan kain putih menutupi wajahnya. Tak ada yang menemani, tak ada yang menanti. Petugas rumah sakit membuka laci identifikasi, tak ditemukan KTP, hanya sebuah nama panggilan di ponsel. Rani Freya. Tak ada keluarga yang bisa dihubungi. Semua kontak di ponsel penuh nama samaran. Bos, klien A, Bambang Jakarta, tamu VIP, tak satu pun saudara. 2 hari berlalu, jenazah Rani mulai membiru. Rumah sakit sudah menghubungi kepolisian. Mereka menyebarkan informasi ke media, berharap ada keluarga yang datang. Tapi berita itu samar, hanya disebutkan perempuan tanpa identitas ditemukan meninggal di hotel. Di kampung Busri sedang menjemur pakaian ketika tetangganya menegur. "Bu, itu di berita tadi ada mayat gadis muda ditemukan di kota, katanya mirip anak kuliahan." Busri hanya mengangguk, tak merasa apa-apa. Namun malam itu petugas dari dinas sosial datang ke rumahnya. Mereka membawa foto jenazah dari rumah sakit. Foto itu buram dan sudah berubah karena proses formalin. Tapi seorang ibu tidak pernah salah mengenali anaknya. Busri jatuh terduduk, memeluk foto itu erat. "Rani, nak, kenapa?" Air matanya tak terbendung. Ia tak peduli tetangga melihat. Ia tak peduli tubuhnya lemas. Yang ia tahu, anak yang setiap malam ia doakan, kini telah pergi. Bukan dalam pelukan, tapi dalam kesepian yang menyakitkan. Keesokan harinya, Busri datang ke kota dengan bantuan relawan. Jenazah Rani dipindahkan ke ambulans. Tapi yang menyayat hati adalah tak satu pun teman Rani yang datang. Tak ada yang mengaku kenal, tak ada yang mengantar. "Maaf Bu, kami tak tahu dia siapa," kata salah satu penghuni apartemen tempat Rani tinggal. "Dia sering sendiri, tertutup," kata penjaga lift. Di hari pemakaman, hanya 5 orang yang mengiringi jenazah. Busri, seorang relawan, sopir ambulans, petugas rumah sakit, dan seorang ustadz kampung yang kebetulan sedang di kota. Tak ada bunga, tak ada karangan, hanya sehelai mukena lusuh yang dibawa Busri dari rumah untuk dikafankan bersama anaknya. Ketika liang lahat ditutup tanah, Busri berlutut di sampingnya, meletakkan sehelai kertas yang ia tulis dengan tangan gemetar. "Rani, maafkan ibu tak bisa menjagamu. Semoga Allah memelukmu di tempat yang lebih baik dari dunia ini." Kisah hidup Rani berakhir. Tanpa sorak-sorai,
Tanpa keluarga besar, tanpa pelukan hangat, ia pulang dalam sunyi. Dan hanya satu yang tetap menyebut namanya, seorang ibu yang tak pernah berhenti mendoakan. Pemakaman Rani berlangsung sunyi, jauh dari keramaian dunia yang dulu pernah ia masuki. Tak ada suara ratapan massa, tak ada pelayat yang berdesakan, hanya suara takbir dan tanah yang diujamkan ke atas liang lahatnya perlahan dan hening. Busri berdiri lemah di pinggir pusara. Di tangannya ada sekotak kecil berisi surat-surat lama Rani semasa masih kuliah. Catatan, mimpi, foto saat ospek, hingga daftar nilai ujian semester pertama yang semuanya membanggakan. "Kamu anak pintar. Kenapa tak cerita ke ibu?" gumamnya sambil menatap nisan polos yang baru saja ditancapkan. Setelah semua selesai, para petugas pergi satu persatu. Hanya Busri yang masih bertahan di bawah pohon rindang dekat makam, ditemani relawan yang membantunya datang ke kota. Ia duduk lama menatap makam anak semata wayangnya yang dulu ia titipkan dengan doa, kini harus ia kembalikan dalam isak dan sesal. Hari-hari berlalu, tapi cerita Rani tidak terkubur bersama tubuhnya. Relawan yang mendampingi Busri menuliskan kisah pilu itu ke sebuah blog dakwah. Dalam waktu singkat, kisah itu menyebar ke berbagai platform. Judulnya menyentak ketika harga diri dijual dan azab datang diam-diam. Cerita itu menjadi viral, banyak yang membacanya, membagikannya, dan menangis saat mengetahui bahwa dunia malam tidak seperti yang terlihat. Di balik make up ada luka, di balik senyum genit ada tangisan diam-diam di kamar mandi hotel. Beberapa ustadz mulai mengangkat kisah ini ke dalam ceramah. Di masjid-masjid kampus, bahkan acara televisi dakwah, cerita tentang Rani menjadi pelajaran keras, bahwa jalan pintas tidak pernah benar-benar membawa kebahagiaan. Jika kalian merasa terjebak dalam dosa, jangan tunda taubat, jangan tunggu ajal menjemput dalam keadaan hina, kata seorang ustadz dalam ceramahnya yang viral. Busri tak marah, dunia tahu kisah anaknya. Ia hanya berharap jika kisah Rani bisa menyelamatkan satu saja perempuan dari jalan gelap, maka kesedihannya akan punya makna. Setiap malam Busri kembali ke makam itu. Ia membersihkan pusara, menabur bunga, lalu membaca Yasin dengan suara pelan. Dan sebelum pulang, ia selalu berbisik ke batu nisan itu. "Tidurlah nak, mungkin hidupmu penuh luka. Tapi semoga kuburmu jadi tempat istirahat yang damai. Rani mungkin telah tiada, tapi kisahnya tetap hidup. Bukan untuk dihakimi, tapi untuk diambil pelajaran. Bahwa setiap manusia pernah salah dan bahwa saat menunda taubat, ajal bisa datang tanpa peringatan." Waktu berlalu, makam Rani perlahan dipenuhi rumput liar. Namun namanya tidak tenggelam bersama tanah. Kisah hidup dan kematiannya terus mengalir dari mulut ke mulut, dari forum ke forum, dari ceramah ke ceramah, bukan sebagai kisah aib, melainkan sebagai peringatan yang mengetuk hati siapa saja yang pernah berada di jalan gelap dan merasa tidak punya jalan kembali. Di sebuah pesantren putri di pinggiran kota, seorang ustazah muda membacakan kisah Rani dalam kajian subuh. Para santri terdiam, beberapa menunduk, ada pula yang tak kuasa menahan air mata. Kalian tahu apa yang paling menyakitkan dari cerita ini? Bukan soal dia berdosa, tapi karena dia mati sebelum sempat kembali, kata ustazah itu. Para santri mengangguk pelan, beberapa dari mereka pernah merasakan godaan dunia luar. Dan malam itu, kisah Rani menjadi rem bagi langkah mereka agar tak tergelincir. Sementara itu, di sebuah warung kopi tempat para supir dan pedagang sering berkumpul, seorang pria paruh baya menyebut cerita tentang wanita yang meninggal di hotel sendirian. Katanya dia dulu kuliah, pinter, tapi hidup kadang kejam ya, bikin orang baik jadi salah jalan. Temannya menimpali, makanya jangan cepat menilai orang, kita nggak tahu siapa yang lagi nangis di balik senyuman. Di Jakarta, seorang influencer muslimah membacakan kisah Rani dalam video singkat berdurasi 5 menit. Suaranya lirih, latarnya musik haru, dan narasinya penuh pelajaran. Kalian yang hari ini sedang merasa hidup susah, jangan jual kehormatan kalian hanya karena dunia menolak kalian. Jangan biarkan luka membuat kalian menyerah pada dosa.
Video itu ditonton jutaan orang. Komentarnya dipenuhi dengan ucapan syukur, refleksi diri, dan bahkan pengakuan dari para perempuan yang hampir terjerumus tapi memilih kembali. Rani tak tahu semua ini. Ia sudah tenang di alam sana. Tapi kisahnya terus bercerita. Ia telah menjadi contoh, ia telah menjadi peringatan, ia telah menjadi tamparan bahwa uang bukan segalanya, dan bahwa harga diri jauh lebih berharga dari apapun yang dunia bisa tawarkan. Busri, dari rumah sederhananya di desa, kadang menerima kiriman doa dari orang tak dikenal. Ada yang mengirim bunga ke makam Rani, ada yang menulis surat meminta maaf karena pernah menyepelekan perempuan seperti Rani, dan setiap kali membaca itu semua, Busri hanya menatap langit dan berkata, "Nak, lihatlah, meskipun engkau pergi dalam luka, engkau telah menyelamatkan banyak jiwa." Beberapa minggu setelah pemakaman Rani, Busri menerima sebuah paket kecil dari petugas kos tempat Rani tinggal di kota. Di dalamnya hanya ada satu benda, sebuah buku catatan bersampul biru tua, lusuh di pinggirannya, dan bertuliskan milik Rani di pojok kiri atas. Dengan tangan gemetar, Busri membuka halaman pertama. Tulisan tangan Rani memenuhi setiap lembar, bukan catatan kuliah, bukan daftar belanja, melainkan curahan hati. Sebuah jurnal penuh air mata yang tak pernah sempat ia bagi dengan siapapun. Hari ke-47 aku bekerja di dunia malam. Setiap malam aku pulang dengan tubuh utuh tapi hati hancur. Aku ingin berhenti, tapi aku takut. Takut dihina, takut dikejar masa lalu, takut tidak punya tempat kembali. Ibu, maaf, aku tak pulang. Aku malu. Aku bukan lagi Rani yang kau banggakan. Tapi setiap malam, aku masih ingat doa ibu. Kadang aku diam-diam ikut berdoa juga, walau tak yakin Allah masih mau mendengar. Busri membaca setiap halaman dengan isak tertahan. Di tiap kata terasa jelas betapa anak gadisnya bukanlah pendosa yang sombong, melainkan seorang anak yang tersesat dan menjerit minta pulang, tapi tak tahu jalan kembali. Lembar terakhir dari catatan itu adalah yang paling menyayat hati. Ditulis 3 hari sebelum Rani meninggal dunia. Aku mimpi pulang. Ibu memelukku, mencium dahiku, dan bilang aku sudah dimaafkan. Kalau besok aku tak bangun lagi, aku cuma ingin satu hal. Ibu tahu, aku masih anak ibu. Aku masih ingin dicintai, aku masih ingin dipeluk. Air mata Busri jatuh ke halaman itu. Ia memeluk buku catatan itu seperti memeluk anaknya yang telah tiada. Kamu tetap anak ibu, Ran, sejak kau dalam kandungan, sampai nanti kita bertemu lagi di akhirat. Allah tahu kau ingin pulang. Kisah dalam catatan itu akhirnya dibaca pula oleh banyak orang setelah diunggah ke media sosial oleh relawan yang mengurus barang-barang peninggalan Rani. Ratusan komentar membanjiri postingan itu. Banyak yang berkata, "Aku pernah berada di posisi Rani, tapi kali ini aku mau berhenti sebelum terlambat. Kisah ini menyelamatkanku, terima kasih Rani." Penyesalan Rani datang terlambat, tapi kisahnya menyelamatkan banyak penyesalan orang lain sebelum terjadi. Kadang cinta yang tak sempat diungkap bisa menjadi cahaya bagi banyak jiwa yang sedang gelap. Dan tulisan tangan seorang gadis yang merasa hina bisa menjadi jalan kembali bagi banyak hati yang hampir menyerah. Jika Rani bisa berbicara dari liang kuburnya, mungkin yang ia katakan bukan ratapan tentang kematiannya. Mungkin ia akan berkata pelan, "Aku tidak ingin ada yang menyusulku. Aku ingin kalian kembali sebelum tubuh kalian lelah dan jiwa kalian habis." Kisah Rani adalah cermin bagi banyak perempuan yang hari ini sedang berdiri di persimpangan, yang merasa tak punya pilihan, yang merasa dunia tidak adil, yang merasa tubuh adalah satu-satunya aset untuk bertahan hidup. Tapi Rani juga adalah bukti nyata bahwa dosa tidak pernah membahagiakan. Meski dibungkus dengan parfum mahal dan uang berlimpah, kemewahan bisa menipu mata, tapi tak bisa menipu nurani. Dan apalagi Tuhan. Untuk kalian para wanita luar sana, jika hidup sedang menghimpitmu, ingatlah satu hal. Harga dirimu bukan untuk dijual, bukan untuk ditukar dengan gengsi, bukan untuk dibarter dengan rasa aman palsu dari lelaki yang hanya melihat tubuh, bukan hatimu. Dan jika hari ini kau merasa sudah terlalu jauh tersesat, lihatlah kisah Rani. Ia pernah ingin kembali, ia rindu rumah, ia rindu Tuhan, tapi ia tak sempat.
Kamu masih bisa, masih ada waktu, masih ada pintu yang terbuka, masih ada Allah yang Maha Pengampun dan Maha Menerima taubat. Bagi yang merasa pernah berbuat salah, kamu bukan sendiri. Banyak yang terjatuh, tapi yang membedakan adalah siapa yang berani bangkit dan pulang. Tak perlu malu menjadi bekas pendosa, malulah jika kau tak tahu itu dosa tapi tetap kau pelihara. Dan untuk para orang tua, dengarkan anak-anak kalian, jangan biarkan mereka diam-diam menangis karena tidak bisa berkata jujur. Berikan pelukan sebelum dunia mengambil mereka, bukan karena mereka tak tahu jalan pulang, tapi karena mereka takut kalian menolaknya. Rani sudah tiada, tapi kisahnya tetap berbicara. Dan semoga setiap perempuan yang membacanya bisa berkata, aku mau berubah sebelum kisahku berakhir seperti dia. Langit senja memerah, seolah turut bersedih atas kisah yang baru saja selesai diceritakan. Tapi di balik awan mendung selalu ada matahari yang bersinar. Begitu pula hidup. Meski pernah jatuh ke titik paling gelap, selalu ada harapan bagi yang ingin kembali. Dan itulah pesan terakhir dari kisah Rani, bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan, jika kamu hari ini sedang terjebak dalam pilihan hidup yang salah, menjalankan pekerjaan yang menyiksa hati dan menjauhkanmu dari Tuhan, merasa dunia tidak berpihak padamu, merasa tidak layak untuk dicintai atau diampuni, maka ketahuilah, kamu masih bisa pulang. Allah tak menolakmu, Dia justru menantimu. Bahkan ketika dunia menolakku, kamu bukan kotor, kamu hanya sedang terluka, dan setiap luka jika dibersihkan dengan tobat, bisa jadi bekas indah yang menguatkan. Kisah ini bukan untuk menghakimi, bukan pula untuk menyindir atau mempermalukan siapapun. Kisah ini adalah lentera kecil agar siapapun yang sedang berjalan dalam lorong gelap tahu bahwa di ujung sana ada cahaya. Asal ia berani melangkah kembali. Di atas pusara sederhana itu, di kampung kecil yang tenang, Bu Sri setiap Jumat membacakan surat Yasin dan menyeka nisan yang mulai tertutup lumut. Ia tahu anaknya sudah pergi, tapi ia juga tahu Rani berusaha kembali meski terlambat. Dan karena itulah, yang masih hidup harus belajar. Jangan tunggu sampai tubuh tak lagi bisa bergerak. Jangan tunggu sampai tak bisa meminta maaf. Jangan tunggu sampai doa-doa ibu tak lagi bisa menyelamatkanmu. Karena hidup ini singkat dan azab itu nyata. Tapi rahmat Allah selalu lebih besar bagi mereka yang mau pulang.